Eps ke-101, Anggun Davita Putri. Di sini nggak ada velak, nggak ada cakra, nggak ada leta. Skip kalau nggak suka bab ini. Mobil putih itu melaju pelan memasuki gerbang setelah gerbang tinggi yang begitu rapat itu dibuka lebar. Wanita cantik dengan dress warna merah merun yang mengendarainya mematikan mesin, menjatuhkan kepala ke stop mobil di depannya. Dia memejamkan kedua mata, membiarkan bulir menetes jatuh membasahi stop. Rasa itu masih ada, terutama sakitnya. Seakan tidak ada yang bisa menggantikan lelaki itu, lelaki yang memang baik, tampan dan bertahta lama di dalam hati. Penyesalan akan kesalahan yang dia lakukan di masa lalu, membuat hati dan pikiran semakin sakit. Seandainya dia kabur, seandainya dia melawan, seandainya dia berani mengambil resiko dan semua hanya bisa terbanyak di dalam angannya saja. Kamu masih sama, Vel. Masih tampan, masih tetap menaik perhatianku seperti velak yang dulu. Gumamnya dalam hati dengan tangan yang mengusap kedua mata. Wanita yang tak lain adalah Davita, dia mengarahkan kaca kecil yang ada di atas ke wajahnya. Mengusap sisa-sisa air mata lebih dulu. Memasukkan kunci mobil ke tas dan melangkah turun. Davita mengambil seplastik belanjaan, kebutuhannya sebulan yang tadi ia taruh di kursi belakang. Masuk ke rumah melewati pintu depan, tersenyum tipis ketika tatapannya bertemu dengan Raiden yang duduk di sofa sana, bersama dengan Aileen. "Lin, udah lama datangnya?" sapa Davita, ramah. Aileen hanya melirik saja dan kembali berbicara dengan Raiden. Dan hal seperti ini sudah sangat biasa untuk Davita. Davita menaruh plastik di atas meja, memukanya dan mengeluarkan ciki serta minuman energi yang biasa dikonsumsi anak tirinya ini. "Ray, tadi aku belikan ini. Biar ngobrol sama kakakmu lebih asik." Tak peduli tanggapan Raiden dan Aileen lagi, bahkan tak memikirkan barang itu mau dimakan atau dibuang, Dav sudah melangkah lebih masuk ke dalam. Tatapan Raiden dan Aileen mengikuti punggung yang tertutup rambut panjang itu. "Cek kakak!" desis Aileen dengan wajah tak suka. Raiden menatap 3 bungkus ciki serta 2 botol minuman energi yang ada di atas meja. "Sebenarnya dia baik tahu, Kak." Aileen mengangguk. "Jelas baik, dia yang rawat kamu dari bayi. Kadang aku suka kasihan kalau lihat dia ngelamun sendiri. Kadang nangis sendirian." Curhat Raiden. Aileen menyunggingkan senyum. "Kalau kamu lihat sakitnya mama pas papa nikahin dia dan bawa dia pulang ke rumah, kamu pasti juga bakalan ngerasa sakit, Ray." Raiden tak menanggapi, dia memilih menjatuhkan punggung ke sandaran sofa. Melirik pangkuan kakaknya lalu menjatuhkan kepala ke pangkuan itu. "Waktu itu posisinya mama lagi hamil kamu. Mama sakit, lemes karena hamil. Terus tiba-tiba papa marah-marah yang aku nggak tahu kenapa. Papa pergi dari rumah, nggak pulang. Mama tentu kepikiran, mama tambah sakit dan aku yang ngurusin mama. Waktu itu aku masih kelas 1 SD. Aku jagain mama, aku ikuti mama kemana-mana. Dan ternyata dokter nyaranin mama untuk bed rest." Raiden menatap tepat di atas, di wajah kakaknya. "Bed rest itu apa, Kak?" "Kandungan mama bermasalah. Dia harus tiduran gak boleh aktivitas apapun biar kamu tetap baik-baik aja di perut mama." Jelas Aileen, menunduk menatap adiknya. "Sebulan setelah itu, papa pulang bawa wanita itu pulang. Dengan sangat percaya diri papa ngenalin ke aku kalau dia itu adalah mami baru. Keadaan mama yang hampir membaik, kembali drop lagi. Sampai mama benar-benar drop, sakit komplikasi dan mama gak selamat pas lahirin kamu." Aileen mendesah panjang, dia memejamkan kedua mata mengingat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. "Aku dulu masih kecil, Ray. Aku nggak tahu kalau seperti itu namanya poligami. Aku juga nggak tahu kalau mama sering nangis itu bukan cuma nahan sakit di perut, tapi karena sakit sering lihat papa berhubungan sama wanita itu." Raiden beranjak bangun, mengingsut duduk untuk menatap kakaknya. "Tapi dia kenapa kelihatan nggak bahagia gitu ya, Kak?" Aileen menggelengkan kepala. "Kakak akui, dia baik. Kenyataannya dia yang ngerawat kamu sampai kamu gede, sampai kamu bisa bedain mana yang baik dan buruk.
Tapi di mata kakak, dia tetap buruk. Ya, oke. Mungkin pas dinikahi papa dia belum tahu kalau papa udah punya keluarga. Atau mungkin dia dipaksa atau, ya, dengan alasannya sendiri. Terus dia lihat papa yang mulai bentak-bentak mama karena mama udah sakit dan gak bisa ngelayani papa. Dia tetap nikmati, gitu. Kakak sekarang udah dewasa, Ray. Dia kayak boneka banget. Nurut aja sama semua kata-kata papa. Kayak gak peduli sama nangisnya mama. Kalau dia peduli, harusnya dia punya tindakan. Harusnya dia pergi mundur karena udah nyakiti hati wanita lain. Dia beda loh, Ray. Aileen menyugar rambut panjangnya yang tergerai ke depan. Kakak sih gak mau ngasut kamu untuk benci ke dia. Karena nyatanya emang dia yang ngurusin kamu. Kamu mau berbakti balas budi ke dia, itu terserah kamu. Kakak cerita kayak gini karena kakak ada alasan sendiri untuk benci ke dia. Kalau lihat dia, kakak selalu inget tangisan mama. Kakak inget teriakan mama yang sakitnya kerasa sampai di hati. Cek kakak, udah, kakak ada job malam ini. Pergi ya. Aileen mengambil tas, menyampirkannya ke bahu. Menunduk dan mengecup pipi adiknya, lalu melangkah keluar rumah. Raiden hanya tersenyum tipis melihat tubuh kakaknya menghilang di balik pintu rumah. Detik kemudian tatapannya kembali pada makanan dan minuman yang tergeletak di atas meja. Iya, semua orang memiliki kepentingan dan masalahnya sendiri di dunia ini. Tetapi saat kepentingannya menyakiti orang lain, apa salah jika dia disebut orang yang egois? Orang yang hanya mementingkan diri sendiri? Masih di rumah yang sama, lebih tepatnya di dalam kamar. Davita menyimpan barang belanjaan tadi di laci yang biasanya. Setelah selesai, dia mendudukan pantat di tepi tempat tidur dengan tatapan menerawang. Bayangan bayi kecil, bayi manis dengan wajah yang begitu mirip Velak masih jelas diingatannya. Sempat menggendong, menyusuinya hanya beberapa kali karena papa dan mamanya tidak memperbolehkan tubuhnya rusak dan kendor. Kamu sudah punya suami, Dav? Kamu menikah saat kamu masih hamil. Suamimu baik, dia mau menerimamu yang berbadan dua, bahkan dia rela menunggu kamu melahirkan sebelum kamu dibawa tinggal bersamanya. Tutur Danu kala itu. Davita mengusap wajah bayi lelaki yang tertidur pulas di dekapan. Jangan tanyakan tentang perasaannya. Air matanya telah habis karena hampir setiap hari selalu menangisi kehidupannya ini. Kalau dia mau menerimaku, seharusnya dia juga mau menerima anakku, Pa. Kamu sudah dibeli 700 juta, Dav. Di sana nanti kamu akan hidup nyaman. Dia lelaki kaya raya. Dia tidak mau punya anak tiri. Apalagi anak dari anak miskin itu. Pak Danu menatap sengit bayi kecil darah daging Velak itu. Kalau kamu gak tega buang dia, biar mama yang membuangnya. Mama Davita ikut bersuara. Davita tak menjawab, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Takut jika bayinya dibuang oleh orang tuanya, dia pergi sendiri. Pamit main ke rumah tetangga. Meminjam motor di sana dan membawa bayi itu pergi. Maafin Mama, sayang. Mama hanya bisa menjagamu sampai di sini. Lirih Davita berucap. Dia mengecup pipi kabi anaknya. Wajah Goji, lelaki yang sudah menikahinya itu terlintas di kepala. Kesan garang, galak dan kasar sudah bisa ia bayangkan. Apalagi dia sudah pernah disentuh sekali setelah pernikahan itu, sentuhan kasar itu sudah menunjukkan betapa mengerikan lelaki itu. Entah akan seperti apa kehidupan anaknya jika dia benar-benar memaksa bayi ini mengikutinya. Mama sayang sama kamu, Viggo. Mama tahu kamu kuat, kamu pasti akan menjadi laki-laki yang sama seperti Papa Velak. Ini yang terbaik buat kamu. Mama berharap takdir akan tetap mempertemukan kita kelak. Davita makin mendekap bayinya. Bayi kecil berkulit putih yang ia namai Viggo Aegis Baxel, nama yang sama seperti nama Velak. Karena ini memang adalah buah hatinya bersama dengan Velak, lelaki yang sangat ia cintai. Davita celikukan, mengamati keadaan sekitar. Merasa jika sepi, dia menaruh bayi yang sekarang sudah bangun itu di dalam kardus. Lalu meletakkan kardus itu di gardu yang sangat jarang disambangi orang. Ah!
Mam, mam, mam. Bayi lelaki itu berceloteh, lalu duduk dan mendongak menatap Davita. Tangannya mengambil mainan kuda Nil yang Davita ulurkan, lalu menggigiti mainan itu. Davita mengusap kepalanya, mengecup puncak kepala anaknya. Baik-baik, Beg. Mama akan selalu kangen sama kamu. Dia menarik diri, berdiri di tepi gardu, lalu melajukan motor pergi menjauh. Dia memantau bayinya dari jarak yang cukup jauh. Sampai mengetahui Yulia yang telah menemukan Vigonya. Membawa anaknya pulang dan mengurus Vigo. Ngapain kamu? Suara keras dan terdengar sedikit serak itu mampu membuat Davita terlonjak. Davita yang asik dengan bayangan masa lalu sampai berdiri dengan jantung yang berdegup cepat. Tangannya sibuk mengusap air mata yang sudah membanjiri pipi. Goji menyunggingkan senyum dengan tatapan kesal. Masih menangisi masa lalu? Tanyanya dengan suara menantang. Davita menghela nafas. Dia tidak menjawab karena Goji sudah pasti mengetahuinya. Dia melangkah mundur saat Goji maju mendekati. Tatapan sakit, takut, dan memohon untuk tak menyiksanya selalu terlihat di kedua mata. Tangan Goji terulur, mengusap wajah Davita. Aku ada kabar bagus untukmu. Kabar yang belum sempat kukatakan padamu. Davita membuang muka, pinggangnya sudah terpentok di pinggiran meja. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Tangannya mencengkeram pinggiran meja ketika Goji mengecup bibir. Lalu diam saja saat bibirnya dilumat. Mengesalkan, bukan? Mas? Seru Davita, mendorong dada suaminya agar berjarak dengannya. Ah! Mas! Agah! Teriaknya ketika tubuhnya dilemparkan di atas kasur. Goji mengambil ponsel, menunjukkan video yang durasinya tak panjang. Lihat baik-baik, siapa yang ada di dalam video ini? Kedua mata Davita melebar melihat ada velak yang keluar dari mobil. Lelaki itu berjalan memutar, membuka pintu di bagian samping kemudi. Makin melabar saat melihat Aileen yang melangkah keluar. Davita meneguk ludah ketika Aileen memukul dada velak, karena lelaki itu telah mencium bibir. Dia calon menantuku, Dav. Aku Goji setelah mematikan ponselnya. Eps ke-102. Goji meletakkan HP-nya di atas meja. Dia melepas jas yang menempel di tubuh dengan wajah yang sudah emosi. Membenci Davita? Enggak sih, dia sebenarnya sangat menyukai Davita, karena Davita dulu daun muda dan lebih cantik daripada istri pertamanya. Goji hanya tak menyukai Davita yang selalu menangis dan memikirkan masa lalu. Padahal, dia sudah membeli Davita cukup mahal. 700 juta itu uang semua. Tidak ada nota catatan cicilan selembar pun. Simpel yang dimau Goji. Lupakan masa lalu dan hidup damai dengan dia. Urusan anak-anaknya yang masih belum bisa menerima, Goji tidak peduli sama sekali. Namun, Davita tetap tidak mau begitu. Dia selalu saja melamun, tak pernah terlihat bahagia di depannya dan selalu terbayang oleh masa lalu. Satu hal yang pernah sangat membuat Goji marah dan memilih melakukan hubungan badan dengan kasar. Davita salah memanggil nama ketika lengkuhan panjang itu dicapai. Well, dari situ Goji mencari tahu tentang nama velak yang keluar dari bibir manis istri keduanya ini. Goji melirik Davita diam di atas tempat tidur dengan wajah menunduk dan mata berembun. Temani aku mandi. Dia tidak meminta persetujuan, tetapi memerintah. Cepat, das! Bentarnya, menarik paksa tangan Davita. Ah, iya, mas. Davita mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar mandi. Dia memejamkan mata, membuat bulirnya menetes membasahi kedua pipi. Kedua tangannya mencekal pergelangan tangan Goji yang menakup wajahnya. Mas? Rengeknya dengan bibir yang mengerucut. Goji memiringkan kepala, mengecup bibir yang ia sukai itu. Masih mencintainya, Han? Sakit hati karena mantan pacarmu sudah bisa move on. Goji kembali mengecup bibir Davita, melumatnya. Igih!
Davita melengkuh, berusaha berteriak karena bibirnya digigit. Aku juga sakit hati karena kamu, Dav. Ig, masih. Lalu tangan Goji serta bibirnya sudah menjelajah kemana-mana, mencari pelampiasan untuk menghilangkan emosi yang sudah memenuhi hati dan kepala. Velak melirik anak gantengnya. Mobil warna putih yang mereka lihat tadi sudah pergi lama, tapi dia dan Cakra masih belum memulai pembicaraan karena sama-sama menahan rasa sakit masing-masing. Papa sudah tidak pernah berpikir untuk bisa dekat dengan dia. Velak memulai bicara dengan tatapan lurus ke jalanan aspal depan sana. Apalagi untuk kembali memulai semua seperti dahulu. Sama sekali tak ada di benak Papa. Cakra tak membalas. Dia menunduk menatap rerumputan yang dipijak. Di sana ada semut merah yang lagi ngegotong cuilan tahu bulat miliknya tadi yang sempat ngegelinding. Hebat sih semutnya, kuat loh. Padahal tahunya agak gede, mana semutnya hampir nggak kelihatan. Papa tahu kalau Aileen adalah anak tirinya baru beberapa hari yang lalu. Bahkan, Aileen adalah anaknya Bang Goji. Velak menoleh, menatap Cakra yang tetap diam menunduk, liatin semut. Dia menepuk punggung Cakra, lalu mengusap bahu yang kokoh, sama seperti bahunya. Kamu prioritas Papa. Papa sudah bukan Bang Velak yang dulu kamu kenal, Cakra. Yang sekarang duduk di sebelahmu ini adalah Velak Aegis Baksel, papamu. Orang yang mengutamakan kebahagiaanmu. Jika kamu tidak bisa menerima Aileen, Papa juga tidak akan memaksa. Biarkan saja semua berjalan seperti perahu kertas yang ada di sungai. Gimana kalau air sungai itu ngebawa Papa ngalir ke arah wanita tadi? Cepat Cakra menyahut, menatap papanya. Papa akan sekuat tenaga mendayungnya agar arah perahunya nggak ke sana. Satu sudut bibir Cakra tertarik ke atas, dia mencibir. CKK, jangan terlalu kuat ngedayung. Harus sadar juga kalau yang Papa naiki itu perahu kertas, bukan kapal pesiar. Nanti yang ada malah tenggelam. Velak tertawa kecil. Mana ada kuda Nil takut tenggelam? Cakra jadi ikut tertawa, dia meninju lengan papanya. Dasar, kuda Nil tua. Keadaan jadi tidak secanggung tadi. Cakra menarik rokok dari saku celana, mengambil sebatang dan menyelipkan ke bibir. Dia mengulurkan bungkus rokok itu ke Velak, tapi Velak menggelengkan kepala. Papa cari minum bentar. Haus. Velak beranjak dari duduk, mendekati pedagang kaki lima yang tak jauh dari penjual tahu bulat dan membeli 2 botol minum. Memberikan 1 botol ke Cakra dan kembali mendudukan pantat di sebelah anaknya yang sudah menyesap rokok. Mesal udah masuk ke pabrik, Pak? Tanya Cakra, tangannya sibuk membuka tutup botol. Velak mengangguk, menaruh botol minum itu di kursi sebelahnya. Mesal ini sebenarnya otaknya polos, mudah diperalat. Velak menyunggingkan senyumnya. Udah berapa kali kamu pakai dia? Cakra berdecak. Apaan? Cuma sekali doang. Akunya. CKK, padahal 2 kali. Papa sendiri pernah pakai dia, kan? Velak mentonyor kepala Cakra. Papa juga masih mikir kalau mau nangkringin dia, Cakra. Cakra memasukkan batang rokok yang menyelip di jari, menyesapnya dan mengepulkan asap dari bibir. Kenapa dulu nggak nikahin wanita itu aja? Nggak tahu, kalau dia lagi bunting anak kalian. Tanya Cakra tanpa menatap Velak. Orang tuanya benci sama Papa. Bahkan Papa diusir ketika meminta izin untuk menikahinya. Cakra menoleh, menatap papanya. Padahal banyak cara. Kalian kan bisa kawin lari. Atau pergi bersama asal tetap berdua. Velak terkekeh mengingat masa lalu. Papa bisa nikahi dia kalau Papa ngasih uang 500 juta. Tapi sebelum waktu yang ditentukan, mereka sudah membawa Davita pergi dari rumah. Mereka semua menghilang dan cuma ada cat yang mengatakan kalau kehamilan Davita akan digugurkan. Ya, itu memang dari nomor Davita, tapi Papa yakin itu bukan keinginannya. Papa sempat frustasi, depresi lama karena ditinggalkan,
dan tidak diinginkan. Padahal Papa sudah bilang ke Davita untuk menunggu Papa, karena Papa akan tetap berjuang untuk bisa menikahi dan merawat anak itu. Velak tertawa getir. Gak nyangka, dia tidak mau diperjuangkan. Malah, membuangmu. Kapan Papa tahu kalau anak kalian dibuang? Tanya Cakra, terlihat sangat penasaran. Belum lama. Velak kembali meneguk minuman. Tepat ketika Bagus dan Samir mendatangimu di rumah sakit. Kedua mata Cakra memekik kaget. Semalam puluhan tahun itu. Velak mengangguk menjawab ketidakpercayaan Cakra. Papa tahu karena darah kita sama. Ya, seperti yang pernah kamu jelaskan ke Papa, kalau jenis darah kita bukan jenis pasaran. Lalu, Papa telepon Davita dan menanyakan tentang anak kita dulu. Di situ dia baru mau jujur dan bilang kalau bayi kita dulu dia buang. Cakra mendesah kasar dengan gelengan kepala. Gila sih. Beneran wanita nggak punya hati. Andai Papa tahu sejak awal, Papa pasti nyariin kamu, Cakra. Sayangnya, Papa terlambat mengetahuinya. Velak menarik nafas dalam, lalu membuangnya kasar melalui mulut. Makanya, Papa ingin mengganti waktu puluhan tahun itu dengan kamu. Cakra menyesap rokoknya lagi. Kata Leta, dia pernah lihat wanita itu dilempar sama Bang Goji di rumahnya. Dia melirik papanya. Gak kepikiran sama nasibnya, Pa? Velak menyunggingkan senyum. Kita hidup di dunia ini ada banyak pilihan. Papa terlahir dari keluarga miskin, sampai hinaan dari keluarga Davita membuat tekad Papa untuk sukses Jeti semakin besar. Ada banyak jalan di depan, mau kerja di mana, terjun sebagai apa. Dan waktu itu Papa memilih masuk ke dunia gelap. Menggelutinya sampai bisa seperti sekarang ini. Bahkan derajat seluruh keluarga kita terangkat bisa diakui oleh kalangan pebisnis. Dan pada akhirnya Papa memilih meninggalkan dunia itu demi bisa hidup normal bersama dengan kamu. Itu yang namanya pilihan, pasti ada lika-likunya. Davita juga bisa membuat pilihan, jika dia mau. Papa sudah hafal sifatnya yang terlalu penurut dan selalu panik menghadapi masalah. Ya, menikah dengan Goji, menjadi istri kedua, itu memang bukan pilihannya. Itu adalah paksaan, tapi dia bisa menolak jika dia mau. Sampai akhirnya dia memilih membuangmu dan mengikuti Goji masuk ke rumah besar itu pilihannya, karena ketika aku menawarkan diri pun, dia sudah tak mau kuganggu. Papa sudah pernah menawarkan diri setelah dia menjadi istri Bang Goji? Tanya Cakra, penasaran. Velak mengangguk. Pernah sekali. Dia memilih bertahan di rumah itu, padahal dia tahu di rumah itu ada istri pertama Goji yang sakit parah. Nyatanya dia memilih bertahan di sana demi mapannya kehidupan kedua kakak dan orang tua. Papa udah bilang, hidup itu banyak pilihan. Tergantung kita, mau milih nyebur ke akuarium, ke sumur, ke sungai, ke kolam atau ke laut lepas. Velak menepuk bahu Cakra. Kamu ingin dekat dengan wanita yang sudah melahirkanmu itu? Cakra menggeleng cepat. Aku cuma butuh Leta sama Papa. Aku nggak butuh yang lainnya. Balik yuk, Pa, kayaknya mau hujan. Velak mengangguk, membuka botol minum dan meneguk minuman itu hingga tandas. Dia menatap kunci motor yang Cakra ulurkan. Boncengin! Pinta Cakra. Velak mengambilnya, lalu keduanya melangkah menuju ke motor. Eps ke-103, Cakrawala Madhava Sujipto. Ngerjain soalnya yang bener. Kalau masih ragu sama jawabannya, dibaca lagi, dipahami lagi. Waktunya kan ada banyak, jangan sampai kamu cuma asal milih jawaban. Di meja makan, sambil tangannya sibuk ngambil nasi dan lauk, Velak memulai pagi dengan nasihatin anak gantengnya. Dari kemarin tryoutku juga dapat bagus terus kan? Paling jelek nilai agama doang. Kan itu nggak terlalu penting buat nilai kelulusannya. Cakra mengingatkan papanya, lalu mulai memasukkan sesendok nasi goreng ke mulut. Velak melirik anaknya sebelum memulai makan.
Iya, nilai 7 masih masuk bagus sih. Ketutup sama semua yang nilainya 100 dan ke-90. Leta meletakkan segelas susu putih di meja samping Cakra, lalu menarik kursi yang ada di sebelah Velak, mendudukkan pantat di sana. Nggak kepedesan kan, Cakra? Tanya Leta, karena menu pagi ini, Leta yang buat. Bimina yang bantuin. Cakra menggelengkan kepala karena mulutnya penuh. Pinter masak kamu, Lat. Puji Velak di sela mengunyah makanannya. Leta nyengir, seneng dapat pujian dari mertuanya. Biasa masak pas di panti asuhan dulu, Pa. Pulang sekolah mau mampir ke Buana. Mau tanding balap. Ini Cakra nggak lagi meminta izin, tapi cerita aja. Velak mengangkat kepala cepat. Cek kakak. Decaknya dengan wajah yang tak suka. Baru mau mulai ujian, Cakra. Fokus dulu, usai ujian, nongkrong-nongkrong sama Yuka apa Novan nggak masalah. Tapi nggak usah balapan. Satu alis Cakra terangkat, dia memasukkan sendok ke mulut. Emang kenapa? Papa nggak mau kamu kenapa-kenapa, Cakra. Imbasnya nanti ke ujian akhir kamu. Gitu kan, Pa? Leta yang menjabarkan dan Velak hanya menganggukkan kepala. Cakra menunduk, bibirnya yang terbuka hendak menyambut sendok itu mengulas senyum. Tentu saja sangat bahagia diperhatikan dan disayangi seperti ini. Papa nanti di pabrik? Velak mengangguk. Ada? Cakra hanya mengangguk saja, lalu meneguk susu sembari melirik istrinya yang mulai makan. Dia mendorong kursi, tadi makan lebih dulu, makanya dia selesai nggak bareng. Aku berangkat. Pamitnya. Velak mengangguk. Hati-hati. Leta tersenyum ketika Cakra menatap padanya. Apalagi saat cowok itu mengedipkan satu mata dengan genit. Rasa pengen lari dan nimpuk kepala Cakra yang ngegemesin. Melihat Cakra yang sudah melangkah keluar rumah, Leta jadi menatap Papa Velak. Pa, semalam Cakra belajar sampai malam banget loh. Aduh Leta. Velak tersenyum, senang karena Cakra benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu mau pergi liburan, gak? Kening Leta berlipat dengan wajah yang bengong. Kata-kata Velak gak nyambung sama topik yang tadi dia sampaikan. Kenapa? Selesai ujian kenaikan kelas, Papa akan belikan tiket liburan kamu sama Cakra, ke Bali atau ke mana yang kalian mau kunjungi. Leta tersenyum kesenengan. Dia belum pernah liburan sejauh itu, yang ada kalau pas libur cuma berkebun di belakang panti saja. Papa juga ikut? Velak mengangguk. Tapi Papa cuma bisa 2 atau 3 hari. Kantor Papa belum lama berdiri, jadi nggak bisa ditinggal terlalu lama. Leta mengangguk dengan wajah yang begitu bahagia. Mau, Pa, aku belum pernah liburan kemanapun. Leta sendirian di rumah setelah Velak juga pergi ke kantor. Hanya ada Big Mina, Pak Satpam dan Dimar yang sibuk sama pekerjaan mereka masing-masing. Daripada nggak ada acara, kan? Dia memutuskan untuk pergi mengunjungi panti asuhan. Tempat yang lama menjadi rumah baginya. Cakra menoleh, melirik ke meja Arga dan Novan yang tentu saja masih anteng sama soal di meja depannya. Iya sih, dia temannya itu juga sering bolos sama dia, dulu. Tapi lumayanlah, untuk urusan ujian, keduanya selalu pakai hasil kepala sendiri. Mau nyontek udah nggak bisa. Ada CCTV di dalam ruang ujian dan pegawasnya juga nggak cuma satu. Ditambah, kalau ketahuan nyontek langsung diusir keluar ruangan dan masuk ke ruang kepala sekolah untuk kerjain soal sendirian di sana. Siapa yang mau coba? Cakra mulai beranjak keluar setelah melihat Tika si ketua kelas yang lebih dulu mengumpulkan soal serta jawaban. Cakra mengambil tasnya yang ada di loker depan ruangan ujian. Yang diambil pertama adalah ponsel, mengusap layarnya dan langsung membaca cat dari Leta yang sudah sejak pagi. Aku ke panti ya. Lama banget nggak ke sana. Cakra mengalungkan tasnya ke tubuh, jarinya mulai sibuk menekan beberapa huruf. Nggak usah ketemuan sama cowok. Apalagi Faith.
Aku nggak izinin. San my honey. Dia mematikan ponsel dan menyimpannya ke saku baju. Melangkah santai menyusuri koridor kelas menuju ke parkiran. Cakra mendudukkan diri di pagar pembatas parkiran yang terbuat dari semen. Dia menatap beberapa anak yang mengambil motor dan melaju meninggalkan halaman sekolah. Tatapan Cakra tertuju ke arah Laura yang jalan sendirian dengan wajah yang pucat. Teman sekelasnya ini kelihatan lemes dan sepertinya sedang sakit. Kayaknya sih lemes banget. Si Laura memegangi tiang parkiran dengan satu tangan yang memijit kepala, kelihatan kalau pening. Kenapa lo? Tanya Cakra dengan sedikit berteriak. Laura menggeleng kecil. Agak pusing. Sahutnya lirih. Cakra cuma diam saja. Mau nawarin diri buat anterin pulang atau anterin ke UKS, dia udah males. Cakra bukan mereka yang punya kepedulian tinggi dengan sesama manusia. Hidupnya udah menyakitkan, bisa dikatakan kalau cuma teman-teman dekat aja yang peduli. Ra, kenapa lo? Yuka yang baru sampai di parkiran bertanya. Laura menggelengkan kepala. Mau diem dulu. Bos, kenapa dia? Tanya Yuka, menatap ke Cakra. Cakra mengedikkan kedua bahu. Bukan karena elo kan, bos? Cekaka! Decak Cakra dengan kaki yang menendang kaki Yuka, tapi meleset karena Yuka menghindar. Yuka udah nyengenges di luar parkiran sambil nunggu Arga dan Novan. Lalu menggeleng dengan kedua tangan yang ada di pinggang, berkacak pinggang. Cekaka, orang bodoh keluar ya belakangan. Ejeknya menatap ke arah Novan dan Arga. Gue lempar batu ya? Arga melotot dengan tangan yang mengambil batu kecil-kecil dari saku baju. Lah, beneran bawa batu dia? Yuka terkekeh melihat beberapa batu yang Arga bawa. Novan yang ada di sebelahnya jadi menyungging, lalu tertawa ngakak. Anjir, beneran bawa batu ternyata. Bahaha? Kenapa sih? Tanya Cakra kepo, memerhatikan Arga yang jadi bahan tertawaan. Yuka merangkul Cakra dengan mulut yang berusaha menghentikan tawa. Dia tadi sebelum masuk ruang ujian kebelet brak. Si Novan ngasih saran suruh ngantongin batu. Ternyata beneran bawa batu pas ujian. Bahaha. Cekaka. Arga berdecak, mentonyor kepala Novan dan menendang kaki Yuka, walau nggak kena. Tapi beneran mujarab lo. Nyatanya rasa pengen beraknya hilang. Cakra menggeleng dengan tawa kecil. Tangannya bergerak mengacak rambut depan yang tergerai hampir menutupi mata. Buana, ayo! Yuka melepaskan rangkulan dan melangkah menuju ke motornya. Gak jadi nerima tantangan gue. Cakra berucap. Lah, kenapa, bos? Tanya Arga, menatap Cakra yang mulai menaiki motor. Cakra memasang helm. Gak boleh sama papa. Dengan kepedean dan kebanggaannya dia mengatakan alasan jujur. Novan menunduk saja, paham sih sama rasa senengnya si Cakra. Sementara Yuka tertawa geli dengan gelengan kecil. Papa Yuka jarang pulang karena kerja jadi sopir kapal. Jadi nahkud. Dan maksudnya, awalnya ada rasa rindu dan sering mengharap kepulangan papanya. Tapi setelah dia besar, dia mulai bisa memakluminya. Berarti udah kasih balasan ke Zender? Tanya Novan, melirik ke Cakra. Cakra menganggukkan kepala. Udah, kesana lihat yang tanding aja. Ya udah, ayo. Interupsi Yuka. Lalu ketiga motor itu melaju pelan meninggalkan halaman sekolah. Motor Arga nggak ada bensinnya, makanya dia nebeng Yuka. Saling kebut-kebutan di jalan, nyalip pengendara lain tanpa mikirin akibat dan akhirnya sampai di Buana cuma dalam waktu kurang dari 10 menit. Suasana Buana sudah ramai dengan pada remaja seumuran Cakra. Kebanyakan memang anak sekolah. Ada yang masih SMP, SMA dan alumni pengunjung Buana. Cakra dan yang lain dia melihat Zender,
cowok yang hari ini akan menjadi pemain di area aspal hitam. Umurnya sih masih jauh di bawah Cakra, malah dia ini masih kelas 10 di SMA Prambudi, sekolahan tetangga. Tak lama Fate menghampiri Zender, mengulurkan kepalan tangan mengajak adu jotos sebagai tanda persahabatan. Ya, jadi ini cuma balapan persahabatan aja, bukan taruhan. Melihat Fate yang mulai memasang helm, Cakra tersenyum tipis dengan gelengan. Menyadari kalau dia dan Fate punya darah keluarga yang sama. Aneh memang. Zender! Zender! Fate! Fate! Teriakan dari beberapa anak membuat semua mata mengarah pada dua motor gede yang melesat cepat melewati jalanan aspal berluki di Buana. Cakra mengambil rokok yang diulurkan Erga, menyelipkan ke bibir dan mengambil rokok Yuke yang sudah menyala. Dia menghisap rokok itu sampai keluar asapnya. Duduk anteng sambil nunggu siapa pemenangnya. Si Fate kayak kelihatan agak kalem, ya nggak sih? Yuke berkomentar setelah mengepulkan asap dari mulut. Nggak denger emang? Novan menanggapi. Apaan? Erga yang suka kepo. Katanya dia ngebuntingin cewek. Ngomongnya berbisik. Cakra mendekik, terkejut. Lu kata siapa? Jangan asal nyebar tai, Van. Lah cekaka. Novan berdecak, mengepulkan asap melalui mulut. Sepupu gue kan sekolah di SMA 71, bos. Kenapa? Kayak jantungan gitu, bos. Yuka memerhatikan Cakra yang kelihatan peduli. Cakra menggelengkan kepala. Kenapa papa nggak ngomong apa-apa ya? Gumamnya. Satu alis Yuka terangkat, lalu ketiga cowok itu saling bertukar pandang. Merasa aneh sama Cakra. Iya, mereka paham siapa yang dimaksud papa sama si Cakra. Emang apa hubungannya, Fate sama Bang Velak? Tanya Erga, iseng aja sih. Dia kakak sepaha gue. Aku Cakra tanpa basa-basi. Uhuk, bajingan! Novan menepuk-nepuk dada karena tersedak ludah sendiri. Klunting. Cakra mengambil ponselnya yang ada di saku celana, mengusap lalu membaca cat yang baru saja masuk. Cakra, bisa mama bertemu denganmu? Mama? Lindu. Cakra meneguk ludah. Dari sekian lamanya, ini adalah pertama kalinya kata rindu ia